Dan biasanya ada kecenderungan PDIP unggul, dan itu pasti PDIP akan unggul, ya. Kecuali ada, nggak tahu ya. Lembaga Polling Institute merilis hasil survei terbarunya terkait data elektabilitas menjelang pemilu 2024. Survei tersebut dilakukan pada 21 sampai 25 Agustus 2023 dengan melibatkan sebanyak 1.201 responden. Hasil survei itu diungkap oleh Direktur Eksekutif Polling Institute Kennedy Muslim dikutip dari siaran daring pada Senin 11 September. Lembaga tersebut melakukan berbagai survei, salah satunya terkait elektabilitas partai politik peserta pemilu 2024. Berdasar hasil survei, PDI Perjuangan konsisten unggul menjadi pemenang. PDIP unggul di posisi pertama disusul Partai Gerindra dan Golkar. Elektabilitas PDIP dalam hasil survei Polling Institute mencapai 25,7%. Kemudian di posisi kedua ditempati oleh Partai Gerindra dengan jarak elektabilitas jauh dari PDIP. Gerindra mendapatkan elektabilitas 15,2%, kemudian disusul Golkar 9%. Setelah Golkar, Partai Demokrat menempati posisi keempat dengan elektabilitas sebesar 6,8%. Sedangkan PKS mendapatkan elektabilitas 6,2% dan PKB sebesar 5,2%. Kemudian untuk Nasdem dan PAN masing-masing mendapatkan perolehan suara 4,6% dan 3,9%. Terkait dengan pilihan partai DPR RI, jika pemilihan anggota DPR diadakan sekarang ini, partai atau calon dari partai mana yang akan dipilih oleh Ibu Bapak dari daftar partai berikut, kita melihat di sini PDIP masih paling unggul dan angkanya cukup stabil ya. Jika kita bandingkan dengan polster-polster lain pun juga angkanya kisaran 23 hingga 27% mungkin. Di sini kita temukan PDIP masih merupakan partai yang paling unggul di 25,7%. Disusul dengan partainya Bang Andre, Partai Gerindra di 15,2%. Di posisi ketiga ada Partai Golkar dengan 9%, kemudian Demokrat 6,8%, partainya Bung Mardhani nanti di PKS di 6,2%, kemudian PKB, Nasdem, dan PAN. Memang kalau kita lihat secara statistik yang berbeda, yang secara signifikan kita bisa katakan unggul itu PDIP dengan Gerindra dan juga dengan Golkar. Tapi untuk partai-partai menengah ini masih di rentang margin of error ya. Dari Demokrat, PKS, PKB, dan Nasdem ini masih di rentang margin of error gitu. Meskipun tren secara peringkat berdasarkan survei ini dan juga survei-survei dari pollster lain memang tidak banyak ada perubahan ya. Secara urutan masih seperti ini. Dan nanti kita akan coba gali pendapat SET karena SET juga sering sekali belakangan melakukan penelitian menggabungkan data survei dari berbagai macam pollster gitu di Indonesia gitu. Mungkin saya tanya dulu ke SET dari data yang kita lihat di sini, apa yang menarik menurut SET? Apakah ada yang mengejutkan dari data seperti ini? Dan saya tahu SET baru-baru ini mengeluarkan tulisan terkait dengan fenomena bagaimana partai tengah ini di dalam survei cenderung underestimate gitu. Bisa mungkin SET jelaskan sedikit? Ya, jadi mungkin di awal saya mau bilang tentang PDIP dan Gerindra, partai-partai yang paling unggul dalam survei ini ya. Jadi satu hal yang konsisten antara lembaga-lembaga survei itu adalah PDIP yang paling unggul. Dan biasanya partai itu dapat 23 sampai 27 itu yang paling atas ya. Tapi kalau lihat sejarah polling di sini di Indonesia dan sejarah partai itu, ya hanya satu kali PDIP dapat lebih dari 25% ya, itu tahun 99. Dan biasanya ada kecenderungan PDIP unggul, dan itu pasti PDIP akan unggul ya, kecuali ada nggak tahu ya. Disaster ya. Tapi hasil partai itu ada kemungkinan besar partai itu dapat kurang dari hasil survei. Biasanya 2 atau 3 poin persen di bawah survei-survei terakhir itu hasil partai PDIP. Jadi kalau sekarang 26%, itu artinya mungkin 23 atau 24% jika kecenderungan yang sudah terjadi lagi. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.